Ada pendeta khotbah-khotbahnya palsu. Oh, kalau kamu percaya Tuhan Yesus nanti pasti tidak pernah sakit lagi. Loh, kalau sakit gimana? Kurang beriman. Wah, berarti mesti beriman nanti bebas sakit. Tapi bukan ini ajaran Injil. 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, 50 tahun kemudian, 100 tahun kemudian, baru kelihatan yang Tuhan kerjakan lewat orang-orang ini membuat adanya kekristenan yang kuat. Saya kadang-kadang berpikir apa yang terjadi pada negara kita 20 tahun lagi, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi. Kalau saudara selidiki yang terjadi sekarang, maka kebaktian-kebaktian paling penting di seluruh Indonesia itu kebaktian yang diselenggarakan oleh STEMI. Ini bukan sombong. Kalau saudara bilang, sombong. Gara-gara kita dari reform, kita terus banggakan reform. Bukan, ini fakta. Di mana ada kebaktian yang bisa undang 5.000 orang, 3.000 orang, 7.000 orang, 8.000 orang, 2.000 orang. Terus di seluruh daerah di Indonesia. Lalu beritakan Injil, bukan beritakan berita-berita palsu. Ada pendeta khotbah-khotbahnya palsu. Oh, kalau kamu percaya Tuhan Yesus nanti pasti tidak pernah sakit lagi. Loh, kalau sakit gimana? Kurang beriman. Wah, berarti mesti beriman nanti bebas sakit. Tapi bukan ini ajaran Injil. Maka ketika Injil sejati dikabarkan, lalu terjadi kebangunan, inilah yang akan menolong Indonesia. Maka saudara, kalau saudara mau tahu catatan sejarah, nanti 100 tahun lagi atau 50 tahun lagi, yang dikerjakan lewat Kapin, ini harus masuk sejarah Indonesia. Saya baca sejarah Indonesia dan saya mengajar sejarah Indonesia di kelas di STT. Dan saya menemukan ada peristiwa-peristiwa penting, tapi tidak sepenting Kapin, yang sudah tercatat dalam sejarah dan saya ajarkan kepada murid-murid di STT RII. Saya pikir kalau yang saya ajarkan adalah peristiwa masa lalu yang penting, tapi masih kalah penting dengan Kapin. Berarti nanti 50 tahun lagi akan ada buku sejarah yang memasukkan Kapin di dalamnya. Nah, itu sebabnya kalau saudara mau tahu kayak apa sih Kapin, kenapa mesti ada Kapin, kenapa Pak Stephen Tong sudah begitu tua, sakit kaki, kalau berdiri lama harus dipijat dulu kakinya, kadang-kadang kram. Kenapa mau siksa diri seperti itu? Kenapa tidak istirahat saja, kebaktian hari Minggu, setelah itu istirahat, jalan-jalan, cari makanan yang sehat dan enak. Bukankah ini cukup? Tapi Pak Tong bilang, tidak, saya mesti keliling. Saya mesti pergi ke tempat-tempat yang jauh sekalipun. Nanti ada tempat di daerah di Sumatera, di mana Pak Stephen Tong harus naik boat selama 3 jam. Capek bukan main. Kenapa mau lakukan? Supaya Indonesia dapat berkat. Nah, kita yang ada di dalam gerakan ini, kalau belum pernah tahu apa itu Kapin, kasihan. Nanti 50 tahun lagi tercatat, ada gereja penting yang kerjakan pekerjaan penting, yang mayoritas jemaatnya tidak pernah tahu apa itu. Sayang, maka kalau saudara belum pernah tahu apa itu Kapin, coba lihat jadwal berikutnya, lalu pergi. Kalau Cikarang gampang, saudara bisa daftar naik bus, berangkat sama-sama. Kalau tempat lain, coba atur waktu. Kalau saudara punya waktu fleksibel, karena pekerjaan sudah running, bisa dipercayakan ke orang lain, coba pesan tiket. Saya mau ikut ke Sulawesi Tengah, lalu telepon tim STEMI, Pak Timothy Sidik atau Ibu Aan. Lalu tanya, bagaimana mau ikut, bagaimana caranya, saya harus booking hotel di mana, saya harus beli flight jam berapa. Lalu saudara cari tiket sendiri, bayar sendiri, cari penginapan sendiri, lalu bayar sendiri. Nanti saudara lihat kebaktian dan saudara sadar, Tuhan memang sedang kerja dengan cara yang besar. Mana ada ya kekuatan kumpulkan ribuan orang, lalu ribuan orang itu dengar khotbah baik-baik, kemudian setelah itu mereka bertobat. Harap kita doakan baik-baik untuk Kapin, dan harap kita juga mau tahu apa yang terjadi, dan mau berbagian di dalamnya. Ini penting sekali. Nah, kiranya saudara doakan baik KKR regional maupun Kapin. Kalau ada gereja yang terus pikir penginjilan, terus pikir khotbahkan Injil, terus pikir jangkau orang supaya orang dengar firman, gereja itu tidak mungkin tidak diberkati Tuhan. Harap gereja ini juga begitu. Saudara sibuk memberitakan Injil, saudara sibuk ajak orang dengar firman, maka Tuhan akan berkati kita. Saudara-saudara, saya bukan warga jemaat GRII. Saya dari Gereja Mahasiswa Injil di Minahasa. Kami hanya satu dalam Calvinisme, tapi beda organisasi. Tapi kalau mau jujur, jika dibandingkan bagaimana Gemim dengan GRII, Gemim adalah gereja yang lebih tua dibanding GRII, tapi dari segi program dan pertumbuhan iman, saya harus jujur. Sebagai warga Gemim, saya kagum dengan GRII. GRII atau Reform Injili ini setahu saya memiliki program-program utama yang mereka itu sangat banyak berinvestasi waktu, tenaga, dan uang
ya ke dalam program-program yang bersifat penginjilan dan pengajaran. Setiap tahun pasti kita akan mendengar ada KKR dari Reform Injili di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Itu adalah salah satu program utama mereka, yaitu penginjilan ke daerah-daerah, dan yang hadir itu pasti ribuan orang. Selain itu ada juga program SPIK, Seminar Pembinaan Iman Kristen. Saudara-saudara juga itu pasti pernah mendengar atau mungkin diundang menghadiri SPIK ini. Ada juga program yang lain seperti Bible Camp Nasional, ya, NRITC dan sebagainya. Semua adalah program-program penginjilan dan pengajaran. Sangat jarang terdengar ada program kegiatan lomba-lomba antar jemaat di GRII. Jarang. Selain itu, mereka juga memiliki sumbangsi di masyarakat yang sangat besar. Ada Calvin Institute, ya, sekolah Calvin, ada Aula Simfonia dan masih banyak yang lain. Ada banyak orang cerdas dan jujur yang gak korupsi yang masuk ke dalam masyarakat. Sangat jarang terdengar ada kisruh pimpinan atau ada polemik-polemik dalam tubuh gereja. Saya nggak bilang nggak ada, tapi sangat amat jarang. Dari segi doktrin sudah sangat beres, dan sebagai orang yang bukan jemaat GRII, apa salahnya saya mengagumi dengan GRII. Dan saya pribadi sebagai orang Kristen punya kerinduan seluruh gereja itu sama polanya dengan GRII, memfokuskan pelayanan pada penginjilan dan pengajaran sambil terus memberikan sumbangsi bagi masyarakat lewat hadirnya anggota jemaat yang hidup dalam kebenaran dan mengadakan instansi-instansi yang memberkati masyarakat. Saudara-saudara, sangat penting, ya, pemimpin gereja itu memahami apa tugas utama gereja, yaitu menghadirkan surat-surat Kristus di dalam masyarakat di setiap bidang, agar apa yang kita doakan di doa Bapa kami, ya, jadilah di bumi seperti di sorga, yaitu bisa terjadi ketika banyak pengikut Kristus, peniru Kristus hadir di dalam masyarakat. Nah, bagaimana itu bisa terjadi jika gereja itu sudah nggak lagi mengajar tentang Kristus, bahkan cenderung salah dalam konsep tentang Allah, dan apalagi hanya melulu setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun hanya mengangkat tema-tema khotbah yang praktis-praktis tanpa berangkat dari doktrin Kristen yang benar. Bahkan banyak pendeta di seluruh denominasi, ya, di mana-mana itu menganggap doktrin nggak penting. Beda dengan GRII. Mereka terkenal dengan gereja yang sangat ketat dengan doktrin. Saudara-saudara, benar apa yang Pak Jimmy katakan, bahwasannya jika terus kekristenan di Indonesia ini tidak mau kembali kepada pengajaran yang benar, ke dalam praktik yang benar, maka Indonesia ini akan hancur secara moral. Anak-anak kita terancam masa depannya, bergaul dengan orang-orang yang gak mengenal Tuhan, orang-orang yang individualis yang hanya hidup berdampingan demi meraup keuntungan sendiri. Ya, untunglah kalau kita bisa mendidik anak kita di dalam rumah. Ketika gereja udah gak mengajar dengan baik, kita yang mendidik anak kita ketat dalam pengajaran, sehingga ketika mereka bergaul keluar sana, mereka gak termakan ideologi-ideologi atau pengajaran-pengajaran asing yang membuat karakter mereka rusak. Kita mungkin ya berusaha melindungi generasi kita, anak-anak kita dari sesatnya dunia di luar sana. Kita harus melindungi mereka, ya, generasi yang akan datang. Tapi kalau kita sendiri yang berjuang, ya sulit juga, karena toh anak-anak kita juga akan pasti keluar dan mendengar pengajaran di luar sana. Maka dengan cara bagaimana kita sebagai orang Kristen melindungi generasi ke depan, kita harus bisa menjadi jemaat biasa yang mengambil posisi sebagai majelis dan menuntut kepada pemimpin gereja agar mengutamakan, membuat dan memperbanyak dan membuat sering-sering program yang bersifat penginjilan dan pengajaran, bersifat memperdalam keimanan kekristenan kita, supaya bangsa ini dan generasi mendatang itu nggak terancam moralitasnya. Sekarang kita lihat bagaimana kejahatan yang besar terjadi di mana-mana. Kemajuan internet telah menerobos dan melakukan pertukaran budaya dengan sangat cepat dan mengikis nilai-nilai luhur dalam kekristenan, dari segi nilai pengajaran maupun dari segi nilai praktik kehidupan. Semua ini itu bukan untuk dihindari, tapi untuk diatasi. Kekristenan harus muncul lewat gereja yang membawa jemaatnya pada iman yang kokoh dan ketat. Kekristenan lewat petinggi-petinggi gereja harus benar-benar dibawa menjadi institusi di dalam negara ini yang memberi sumbangsi yang real, menghadirkan umat yang mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, dan setia dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, kiranya video ini bermanfaat untuk saudara-saudara sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.